Masih di Idea Succession Closing dan pemirsa di awal perjumpaan tadi dari sisi rotasi pergerakan sektoral, sudah kita update bahwasannya konstruksi ini mengalami pelemahan yang paling dalam di 3,45% di tengah dari pelemahan indeks harga saham gabungan dan tampaknya liabilitas yang cukup ketat masih menjadi sentimen pemberat bagi saham-saham yang ada di sektor konstruksi ini. Dan tim redaksi kami berupaya merangkum beberapa informasi bagaimana strategi atau langkah selanjutnya yang akan ditempuh oleh BUMN karya ini untuk menjaga kestabilan, paling tidak mengurangi beban hutang mereka dari posisi saat ini. Dan seperti apa informasi selengkapnya, mari kita simak tayangan berikut ini. Badan usaha milik negara yang bergerak di sektor konstruksi kembali menjadi sorotan, lantaran mencatatkan kinerja yang rapuh sepanjang tahun lalu. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun lalu membuat BUMN karya dibayangi beban utang yang tinggi. Kondisi ini juga diperparah dengan raihan pendapatan yang anjlok signifikan. Laba bersih sejumlah BUMN karya pun merosot tajam, bahkan berbalik rugi dengan angka yang signifikan. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2020 lalu, kerugian bersih yang ditanggung PT Waskita Karya Persero Tbk sebesar 7,38 triliun rupiah. Kondisi ini bertolak belakang dengan capaian tahun sebelumnya yang mampu mencetak laba sebesar 938,14 miliar rupiah. Kerugian tersebut seiring dengan anjloknya pendapatan WSKT hingga 48,42% menjadi 16,19 triliun rupiah. Kondisi serupa juga terjadi pada PT Wijaya Karya Tbk. Pendapatan emiten dengan kode saham Wika pada tahun lalu sebesar 16,54 triliun rupiah. Anjlok dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 27,21 triliun rupiah. Laba bersih Wika pun turun signifikan hingga 91,87% menjadi 185,77 miliar rupiah. Sementara PT Adikarya Tbk atau ADI mencatat laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 23,98 miliar rupiah. Laba tersebut turun 639,83 miliar rupiah atau 96,39% dibandingkan tahun 2019. Pengamat pasar modal Teguh Hidayat mengakui pandemi COVID-19 memperparah kondisi keuangan BUMN karya. Setelah dalam 5 tahun belakangan, BUMN karya sangat masif mengerjakan penugasan infrastruktur pemerintah. Alhasil BUMN karya pun membutuhkan suntikan dana jumbo yang diperoleh mulai dari penyertaan modal, utang konvensional kepada perbankan dan obligasi, right issue hingga sekuritisasi. Sementara itu berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, indeks IDX BUMN 20 terkontraksi sepanjang tahun berjalan 2021 dengan penurunan 4,34%. Penurunan IDX BUMN 20 ini dibebani oleh koreksi saham BUMN sektor konstruksi, semen, infrastruktur, utilitas, dan farmasi. Bagi sumber Adexnet.